Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Pada video kali ini saya membawa sesuatu. Apa ini isinya? Tentunya ini sangat-sangat penting untuk kita sediakan dan kita proses sedikit supaya memberikan manfaat yang besar sekali. Ini adalah beras putih, terus ini garam, dan ini beras merah, dan ini beras hitam. Nah, kenapa saya siapkan keempat macam bahan ini? Ini ada beras merah, beras putih, beras hitam. Ini kalau saya jadikan satu, ini menjadi beras tridatu. Gelang tridatu seperti ini, ada putih, merah, hitam. Ini maknanya sama. Mungkin kalau dalam falsafah Jawa, juga falsafah para semeton di Bali, ini namanya Trihita Karana, atau pancaran spiritual yang meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi hubungan antar manusia dengan alam, antar manusia dengan sesama manusia atau makhluk hidup, dan antar manusia dengan Tuhan. Selain itu juga kalau dalam tradisi Bali, ini melambangkan adanya Trimurti dalam kapasitas kadewatan, yaitu ada Brahma, Siwa, dan Wisnu. Nah, ketiganya ini kalau disatukan, ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, jadi ketiganya ini meliputi 3 elemen utama awal mula kehidupan ini. Dan kenapa saat ini kita persiapkan di sini? Kemudian ini ada garam juga. Jadi ini fungsinya akan saya uraikan satu persatu. Ini yang ketiga tadi pada prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang garam ini prinsipnya adalah garam itu sebagai penetralisir, juga sebagai lambang dari anugerah agung. Karena kalau bagi filsafat atau spiritual Jawa, samudra itu merupakan tempat peleburan, penggemblengan, sekaligus sebagai simbol dari anugerah agung. Garam ini juga di sini sebagai penetralisir. Nah, yang dinetralisir apa? Yang dinetralisir itu adalah segala macam energi negatif, segala macam vibrasi-vibrasi yang merusak. Kenapa kita perlu garam ini dan kenapa kita perlu 3 warna beras ini? Baik, kita langsung saja. Mungkin bagi pemirsa YouTube Surya KKS yang 3 tahun lalu sudah mulai menyimak YouTube Surya KKS, tentu tidak asing dengan 4 macam bahan ini. Ini awal mulanya itu kita diperintah oleh Ki Ageng Pemanahan untuk menyiapkan ketupat yang diisi dengan 3 macam beras dan ditambah garam. Ketupatnya itu bisa dari janur kelapa itu ya. Boleh ketupat luar ataupun ketupat Shinto, tidak masalah. Tetapi yang jelas ketupat itu nanti diisi dengan keempat bahan ini. Kalau ada pertanyaan apakah boleh menggunakan ketupat yang bahannya dari kertas, saya tidak merekomendasikan ya. Tetapi mungkin bagi sedulur-sedulur yang berada di luar negeri kesulitan mendapatkan ketupat yang bahannya dari janur atau dari daun kelapa, mungkin itu bisa menjadi alternatif terakhir ya. Tapi untuk yang tinggal di Indonesia, di Nusantara, saya rekomendasikan untuk menggunakan janur atau daun kelapa yang masih muda. Terus kalau alasan sekarang ini sulit untuk mencari janur, apalagi di daerah saya, ya kalau di Bali mah gampang, atau di desa mungkin mudah untuk mendapatkan janur. Tapi kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda mungkin sulit ya. Nah, ini saya sarankan, sekarang ini banyak orang yang jual online, menjual janur yang masih segar itu banyak. Nah, bagi panjenengan yang kesulitan membuat ketupat, panjenengan bisa membeli ketupat juga secara online. Jadi banyak di online shop orang-orang yang sudah menyiapkan ketupat jadi yang bahannya juga dari daun kelapa atau janur tadi. Kalau panjenengan buka online shop itu banyak. Saya sudah ngecek, ternyata banyak orang yang menjual ketupat bahannya dari janur.
Jadi ini sangat mudah bagi panjenengan yang sekiranya tidak ada kesempatan mencari janur apalagi membuat kupat sendiri, monggo silahkan membeli secara online, itu banyak. Apakah daunnya atau janurnya itu nanti tidak layu? Ya kalau untuk pengiriman 2 hari 3 hari belum layu lah, nanti sampai di rumah itu bisa direndam air. Tapi kalau saya malah tidak saya rendam, memang janur itu sengaja saya keringkan. Karena apa? Kalau janur itu sudah kering, itu celahnya itu jadi rapet. Maka kalau janur itu masih basah kemudian menjadi kering, itu biasanya menimbulkan rongga atau lubang-lubang di antara lipatan janur. Nah itu bisa membuat isinya itu rontok. Oleh sebab itu saya sarankan justru menggunakan janur tetapi yang sudah dikeringkan atau janurnya sudah dijemur. Itu akan menjadi rapat sekali, karena begitu janur itu kita jemur, nanti setelah kering kan rongganya itu bisa kita rapatkan lagi dengan cara menarik kedua ujung. Nanti saya ambil contohnya. Maaf ya sedulur-sedulur, ternyata ketupat yang saya jemur malah hilang, nggak tahu dibuang oleh siapa, mungkin dianggap sampah atau apa, saya cantelkan di atas ternyata hilang. Nggak apa-apa, nanti beli lagi. Tapi yang jelas ini nanti dimasukkan ke dalam ketupat semuanya. Ini kalau kita ingat dari pesan Ki Ageng Pemanahan sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2023, beliau pesan untuk membuat ketupat yang berisi beras tridatu, yaitu beras berwarna putih, hitam, dan merah atau coklat ya, dan ditambah dengan garam. Karena apa? Karena beliau waktu itu sudah ngendika atau sudah berpesan bahwa nanti mulai tahun 2024 itu kondisinya, keadaannya akan berat sekali, dan hingga tahun 2025 mungkin paling tidak sampai pertengahan 2025 itu keadaannya memang sudah mulai ada banyak perubahan dan dinamika. Tetapi orang-orang yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki pasti akan mendapatkan keberuntungan. Nah, serius dan sungguh-sungguh ini kalau saya artikan dari pesan Ki Ageng Pemanahan itu bukan sekedar bekerja keras, jujur, tekun, fokus. Tidak hanya itu saja yang dibutuhkan, tetapi juga perlu adanya kekuatan yang mendampingi dan menopang supaya pekerjaan atau apa yang dilakukan itu bisa berhasil dengan baik, yaitu dengan cara mengolah atau mengelola sisi spiritualnya. Kita sebagai orang Jawa atau panjenengan yang dari suku manapun itu pasti punya kearifan lokal. Nah, semua kekuatan kearifan lokal atau local wisdom atau kekuatan spirit yang ada di tradisi budaya masing-masing itu hendaknya untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk menopang pekerjaan dan perjuangan kita semua. Karena dengan cara seperti itu maka akan lebih mudah kita menciptakan peluang-peluang yang sangat bagus, peluang-peluang emas, atau kita bisa menciptakan lapangan kerja ya, bahkan menciptakan lapangan kerja, tidak hanya mencari pekerjaan, dan kita akan lebih mudah untuk meraih kemakmuran lahir dan batin. Kita akan mudah mewujudkan harapan dan cita-cita yang selama ini belum bisa terwujud, dan kita akan lebih mudah mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Tapi dengan catatan kita harus bersungguh-sungguh menggarap semua ini dengan dua sisi, yakni sisi yang bersifat physically dan sisi yang bersifat metafisik. Bersifat fisik itu ya keterampilan, ilmu, pengalaman kerja, dan metafisik ini ya harus melakukan atau menempuh jalan spiritual, bisa dengan melakukan berbagai ritual atau mendekatkan diri kepada leluhur. Itu semua ilmu yang ada dalam kemasan kearifan lokal itu sebaiknya gunakan. Maka dalam konteks ini para leluhur juga sekaligus tidak hanya memberikan sebuah peringatan atau warning, tapi juga memberikan ilmu-ilmu bagaimana cara mengatasi melalui cara
spiritual Jawa. Melalui jalan tradisional, melalui cara spiritual Jawa, para leluhur banyak mengajarkan ilmunya. Termasuk yang paling baru yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, yaitu tentang tumpeng keberuntungan. Dan puji syukur dari banyaknya sedulur-sedulur yang kemarin sampai hari ini minta tolong untuk diprosesi, dibuatkan tumpeng kabegjan, puji syukur semua sudah memberikan testimoni yang sangat positif. Artinya ya betul-betul terbuka pintu keberuntungan, dan bahkan yang selama ini tidak dibayangkan, tidak dirasakan setelah membuat tumpeng kabegjan atau tumpeng keberuntungan, ternyata apa yang selama ini dicita-citakan atau diharapkan bisa terwujud, ternyata bisa dengan mudah dan seperti sebuah kejutan dalam hidup. Nah, ini memang fokus dari tumpeng kabegjan ini kan untuk membuka pintu keberuntungan. Jadi misalnya Anda yang sudah berkali-kali ikut tender tapi berkali-kali juga mengalami kekalahan dalam tender. Nah, jika panjenengan memiliki pengalaman seperti itu, ya alangkah baiknya bisa mencoba atau menempuh jalan spiritual Jawa atau local wisdom, yaitu bisa dengan membuat tumpeng kabegjan. Kalau panjenengan mau membuat sendiri, saya contoh dan tutorial sederhananya ada di video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di bawah kolom video ini bagi sedulur-sedulur yang ingin membuat sendiri. Tapi bagi panjenengan yang tidak sempat dan ingin minta tolong saya yang memprosesi, ya monggo saja. Yang penting tidak dadakan, misalnya hari ini untuk hari ini ya. Paling tidak hari ini untuk besok atau untuk lusa, karena ada bahan-bahan yang memang tidak mudah kita siapkan. Nah, kita kembali untuk membahas kondisi yang sulit seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Pemanahan 3 tahun yang lalu. Bahkan tidak hanya Ki Ageng Pemanahan, setelah itu juga disusul oleh Ki Ageng Kebo Kanigoro, Ki Ageng Kebo Kenongo yang pasareannya ada di Butuh, Sragen. Kalau Ki Ageng Kebo Kanigoro sendiri belum muksah. Tapi untuk Ki Ageng Kebo Kenongo dan Ki Ageng Kebo Amiluhur berada di daerah Sragen. Nah, beliau juga sudah berpesan jauh-jauh hari bahwa kita harus menempuh berbagai cara ilmu-ilmunya para leluhur, menempuh cara-cara tradisi spiritual Jawa khususnya untuk menjadi senjata dalam melewati masa-masa yang sulit seperti yang saat ini sedang berlangsung. Dan tentunya sedulur-sedulur sudah merasakan efek atau manfaat dari beras tridatu ditambah garam ini, karena sejak 3 tahun lalu saya publikasikan melalui YouTube, ternyata banyak sekali sedulur-sedulur yang merespon dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Ki Ageng Pemanahan. Dan saya yakin panjenengan telah merasakan bedanya ketika melaksanakan apa yang diperintahkan Ki Ageng Pemanahan dibanding dengan tidak melaksanakan. Nah, waktu itu memang ada pertanyaan, nanti kalau ketupatnya itu sudah rusak atau sudah terlalu lama, apakah boleh diganti? Nah, saya sarankan sebaiknya diganti setiap tahun sekali, atau mungkin setahun 2 kali juga boleh. Nah, ini tahun ini bulan April ini saya memperbarui ketupat saya yang sudah mulai rontok, mulai usang ya. Bahkan mungkin dulu ada yang pengalaman kupatnya dimakan tikus juga ada. Itu sebaiknya diganti dan dibungkus yang rapi, diamankan, atau bisa dibalut dengan kasa baja atau apalah yang aman dari serangan tikus. Nah, ini fungsinya adalah apa? Kita seperti menyalakan sinyal SOS ya, dan SOS ini ditujukan kepada siapa? Ya tentunya kepada 3 kekuatan ini. Kalau bisa dikatakan ya ini meliputi 3 dimensi. Ada Om Bur, Om Buah, Om Swah, ada Trihita Karana ya. Nah, ini fungsinya kita membuat seperti ini ya, kita mengharapkan adanya uluran tangan dari para titah luhur, para Om Swah ya, yaitu para leluhur agung, para kadewatan, para kawidodaren untuk memberikan doa restu. Karena beliau-beliau itu, mereka semua itu adalah menjadi perantara dari berkah alam semesta atau berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah panjenengan masukkan ketiga bahan ini ke dalam ketupat, kemudian digantung di atas pintu masuk atau pintu yang paling sering untuk lalu lalang anggota keluarga ya. Misalnya pintu depan atau pintu samping. Misalnya pintu depan itu nggak ada atau pintu depan tuh nggak pernah dibuka karena keluarga
paling sering melewati pintu samping, ya enggak apa-apa, dipasang saja di atas pintu samping. Nah ini coba di panjenengan kalau memang mantep dan percaya, monggo dilaksanakan. Itu karena apa? Akan menjaga supaya panjenengan sak tiba-tibane tansah nemu bejo, sak tiba-tibane tansah nemu keselamatan. Jadi dalam situasi kondisi seperti apapun, Anda akan menjadi orang yang selalu mendapatkan keselamatan dan keberuntungan, juga kemakmuran lahir batin. Oke. Ini adalah ketupat tridatu, sebut saja seperti itu karena isinya terdiri dari beras 3 macam, yaitu beras warna putih, kemudian beras warna hitam, dan beras warna merah. Dicampur, nggak usah direbus, jadi mentah saja dan ditambahkan dengan garam. Kalau keempat bahan ini sudah dicampur, kemudian masukkan. Apakah membuatnya cukup 1 ketupat atau butuh berapa? Ya minimal 1. Kalau memang punya pintu lebih dari 1, ya boleh bikin 2 apa 3. Sebaiknya seperti itu. Kalau memang ini bikin saja 2 atau 3 boleh.